Pemirsa, Verdi Sambo CS tinggal menghitung hari untuk menjadi pesakitan di ruang sidang. Mantan Kadif Propam Polri tersebut akan menghadapi dakwaan pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Persidangan diduga akan berlangsung dramatis karena Sambo berupaya lolos dari jeratan pasal pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Tim jaksa penuntut umum dan majelis hakim akan mendapatkan pengawasan ketat agar tidak masuk angin dan betul-betul bisa menegakkan keadilan. Apakah Sambo bisa lepas dari ancaman hukuman mati? Dan bagaimana mengawal agar jaksa maupun hakim bersikap profesional dan independen dalam menyidangkan kasus Sambo. Inilah kontroversi selengkapnya pengadilan untuk Sambo. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Saya sangat menyesal. Saya ikhlas diperlakukan seperti ini dan saya mohon doa agar saya mampu melalui semua ini. Saya mohon izin titip anak-anak saya. Ini kita terus mengawal kasus Sambo ini. Kalau main-main di situ ya saya teriak lagi. Sampai nanti masuk ke pengadilan. Untuk membahasnya sudah hadir 5 orang narasumber di studio Petro TV. Yang pertama adalah kuasa hukum Putri Chandrawati, Febri Diansyah. Selanjutnya juru bicara Komisi Yudisial Miko Ginting. Berikutnya mantan Hakim Agung sekaligus pakar hukum pidana Profesor Gayus Lumbun. Selanjutnya kuasa hukum almarhum Brigadir Yosua Huta Barat Martin Lukas Simanjuntak. Dan kuasa hukum Barada Richard Eliezer Roni Talapesi. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di kontroversi. Baik, Mas Febri, saya langsung ke Anda. Kepolisian itu kan sudah menghentikan pengusutan kasus pelecehan seksual. Kemudian jaksa juga akan fokus pada pembuktian pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Tapi kenapa pihak Sambo terus berkutat pada cerita pelecehan seksual? Saya pikir justru kalau kita lihat perkembangan akhir-akhir ini, ada beberapa hal baru yang kami sampaikan. Misalnya, kita perlu meletakkan secara clear ada 3 fase kalau kita lihat dari rangkaian awal ya. Fase peristiwa dan bahkan ada fase yang paling penting ini. Pihak kami mengatakan ada yang disebut dengan fase skenario. Bahkan Pak Verdi Sambo dan Bu Putri juga mengakui keliru dalam fase ini. Fase skenario ini mungkin ada yang menyebutnya dengan fase kegelapan, fase kebohongan. Misalnya skenario tembak-menembak. Padahal sebenarnya tidak ada tembak-menembak. Kita tahu hasil penyidikan dan berkas perkara bilang tidak ada tembak-menembak. Itu diakui kemudian. Termasuk juga pertanyaan tadi, ketika orang bertanya misalnya, kenapa ada tembak-menembak? Ada satu skenario lain, faktor penyebabnya adalah pelecehan seksual. Gitu kan. Lokasinya di Duren 3. Nah itu yang dihentikan. Tapi apakah kita melihat secara lebih detail, lokasi ini sebenarnya diduga dipindahkan dari Magelang ke Duren 3. Sehingga menurut kami ya dari berkas yang kami pelajari, dari fakta yang kami telusuri, ada sesuatu yang terjadi di Magelang. Ada yang sesuatu perlu yang terjadi di Magelang. lanjut. Mas Febri, saya akan putarkan karena kemarin kuasa hukum sudah melakukan konferensi pers dan ini menjadi bahan pembicaraan. Pemirsa, kita simak bersama apa peristiwa yang terjadi di Magelang berikut ini. Ibu Putri ditemukan oleh saksi S dalam keadaan tidak berdaya dan setengah pingsan atau nyaris pingsan di depan kamar mandi lantai 2. Jadi di kamar Bu Putri di depannya ada kamar mandi dan kemudian ada tumpukan kain kotor di dekat kamar mandi tersebut. Setengah pingsan kemudian ada tumpukan kain kotor. Yang menarik di sini apa maksud dari kain kotor sampai Anda menyinggungnya, Mas Febri? Ada satu peristiwa yang terkonfirmasi oleh tidak hanya satu orang, tetapi lebih dari satu orang saksi. Yaitu peristiwa ketika Bu Putri ditemukan dalam keadaan setengah pingsan. Kemudian kalau kita lihat rangkaian peristiwa sebelumnya, ada saksi lain yang melihat korban turun dari lantai 2. Ini tentu saja menjadi bagian yang penting yang nanti di persidangan perlu kita lihat. Tanpa mereduksi kesedihan dan empati kita terhadap korban,
tetapi fakta-fakta itu menjadi bagian penting yang harus ditelusuri. Apakah jaksa nanti akan membuka di dakwaannya secara menyeluruh atau memotong sebagian peristiwa? Hari Senin kita akan lihat dalam pembacaan dakwaan tersebut. Saksi melihat Bu Putri setengah pingsan, kemudian ada tumpukan kain-kain kotor dan sebagainya. Tapi apakah ada saksi yang melihat langsung terjadinya pelecehan seksual itu? Kalau kita bicara soal pelecehan seksual, terminologinya sebenarnya kalau dilihat ya, di KUHP itu terminologinya asusila. Kalau di undang-undang yang baru terminologinya adalah kekerasan seksual. Kami bicara terkait dengan fakta-fakta yang terkonfirmasi oleh beberapa saksi. Makanya kami sebut di sana ada peristiwa Ibu Putri duduk setengah pingsan begitu, tersandar ke kamar mandi. Dan itu yang kami sampaikan, bahkan kami putarkan video rumah di Magelang. Kenapa ini penting? Karena rekonstruksi tidak pernah dilakukan di rumah Magelang tersebut. Rekonstruksi dipindahkan ke satu tempat yang kalau kita lihat bersama-sama, proses tempatnya itu berbeda sekali dengan situasi di rumah Magelang. Itu satu. Yang kedua, ada peristiwa di tanggal 4. Saya yakin saksi-saksi lain juga melihat dan itu terkonfirmasi. Tapi apakah itu nanti dimunculkan di dalam dakwaan? Kita lihat. Kenapa ini penting? Karena apa yang terjadi di tanggal 8 di Duren 3 tidak bisa dipisahkan dari apa yang terjadi sebelumnya di rumah Saguling dan apa yang terjadi beberapa hari sebelumnya di Magelang. Tanggal 4 dan 7 ada saksi-saksi yang kita tahu saksi-saksi itu juga jadi tersangka, Mas Febri. Sudah akan segera menjadi terdakwa. Jadi harus ada bukti lain yang lebih konkret daripada kesaksian saksi yang juga merupakan tersangka. Nah, pertanyaan saya tadi adalah, Anda menyebutkan kain-kain kotor. Apakah itu bisa menjadi bukti yang lebih konkret? Ada petunjuk di situ? Atau CCTV? Di rumah Magelang tidak ada CCTV. Kita tahu ada satu CCTV yang pernah dihilangkan. Dan ini bagian dari salah satu poin obstruction of justice yang besok akan diuji di persidangan. Dan klien kami juga mengakui itu bagian dari skenario yang di tengah tadi. Terkait dengan kain kotor, itu peristiwa yang terjadi di Magelang. Tentu secara hukum bukan kain kotornya yang dibawa sebagai bukti di persidangan. Tapi peristiwa itu ada 5 jenis alat bukti. Mulai dari saksi adalah salah satu alat bukti. Tapi juga ada alat bukti yang lain. Dan siapa yang bertugas untuk membuktikan? Dalam konsep hukum acara pidana kita, kewajiban dan beban pembuktian ada pada jaksa penuntut umum. Kita lihat, jaksa membuktikan 340 seperti apa, jaksa membuktikan 338 bagaimana, jaksa membuktikan peran dari terdakwa lain seperti apa. Itu yang kita tunggu sebenarnya. Jadi masih konsisten dengan cerita pelecehan seksual. Bang Martin sempat mengatakan bahwa ini cerita lama diungkit lagi tapi dengan packaging yang baru. Bahkan Bang Martin di sini mengatakan bisa saja malahan Yosua yang dilecehkan oleh Putri. Kenapa Anda berkata demikian, Bang Martin? Bahasa Jakartanya lagu lama kaset baru, Mbak Sylvia. Kenapa saya bilang demikian? Bu Putri ini ya dan kawan-kawan dari awal pertama mengaku bahwa dia dilecehkan tanggal 4. Tanggal 4 kita buktikan. Kita kirim foto dan juga screenshot percakapan bahwa Joshua sedang diminta untuk menyetrika baju anaknya di dalam kamar. Dan yang foto siapa? Bu Putri sendiri. Apa kata-katanya di dalam screenshot tersebut? Waduh, ini kan perkataan ini kan screenshot dikirimkan kepada adik korban. Aduh, abangnya luwes banget ini multitasking ya. Itu tanggal 4? Iya, tanggal 4. Bisa segalanya, aduh bingung saya mau gaji berapa ini. Kamu di mana, Dek? Bisa nggak datang ke Magelang nggak hari ini? Oh, saya lagi piket, Bu. Kita bantah. Nggak ada tuh tindakan kekerasan seksual di tanggal 4. Lalu dibuat lagi tanggal 7. Pernah nggak kita berpikir bahwa yang bisa saja terjadi itu bukan Joshua yang mencoba untuk melakukan kekerasan seksual kepada Bu Putri. Tapi Bu Putri yang ingin melakukan pelecehan seksual kepada ajudan dari suaminya. Kita merujuk ke pasal 1 angka 4 ya. Undang-Undang nomor 12 tahun 2022. Tidak ada definisi dalam korban itu wajib perempuan. Gak ada, buka. Korban bisa siapa saja, bahkan laki-laki pun bisa dilecehkan secara seksual. Nah, sekarang yang bisa menjamin bahwa Joshua ini pelaku atau Joshua ini korban siapa?
Kalau saya menduga karena ada relasi kuasa di sini, ya, di mana seorang Putri Chandrawati adalah istri dari Kadif Propam. Dugaan keras justru yang mau diperkosa itu adalah Joshua, bukan Relasi kuasa. Sebentar. Bisa jadi Joshua malahan yang dilecehkan oleh Bu Putri. Dijawab dulu. Ya, sebentar. Karena fakta-faktanya banyak. Tidak ada Tanggal- orang yang mau tanggal 4 tersebut. Sebentar. Tidak Tanggal ada orang yang 4 mau tersebut dilakukan ada kekerasan seksual. beberapa peristiwa. Justru memanggil pelakunya untuk Kalau bertemu tatap dalam muka. dalam berkas perkara, ada fakta yang dihilangkan dari pernyataan tadi. Fakta yang mana? Fakta yang dihilangkan adalah misalnya ketika Bu Putri lagi tidur di ruang tamu dan kemudian J mencoba untuk menggendong Bu Putri ke atas dan kemudian Bu Putri menolak. Tidak hanya satu saksi yang melihat itu. Saya pikir saksi-saksi lain kalau kita lihat di berkas Jangan itu saya pikir, sebenarnya harus terjadi. jelas siapa saksinya. Dan nantinya poin ini tentu akan menjadi fakta yang diungkap dalam proses persidangan. Jadi kita sebenarnya semua sama-sama punya kepentingan. Ada satu hal penting yang saya pikir perlu kita sepakati. Ada korban yang sudah meninggal. Pelakunya harus ditemukan, itu benar. Tapi siapa yang melakukan ini dan kenapa itu dilakukan, itu perlu kita gali secara objektif dari fakta-fakta yang ada. Jangan dipotong peristiwa tanggal 4. Jangan dipotong peristiwa tanggal 7, jangan dipotong peristiwa tanggal 8. Ini kewajiban kita semua sebagai advokat, juga kewajiban kita untuk Jangan membuka juga secara dipotong objektif. dengan menghilangkan alat-alat bukti. Itu juga penting. Terkait dengan penghilangan alat bukti, itu sudah diakui oleh klien kami. Makanya disebut sebagai fase skenario. Jangan juga FS dipotong dan kemudian dengan Bu menyita Putri seluruh handphone dan sehingga call data record itu tidak bisa ditelusuri. Pihak yang lain itu sudah secara terang mengatakan, Ya. makanya diproses dengan obstruction of justice. Kita tidak akan pernah bisa menemukan kebenaran di sini kalau pikiran kita sudah tidak adil dan mencampur adukan Oke. antara Tidak, fakta bukan skenario tidak adil, dengan justru fakta yang kita- sebenarnya. Kita kembali ke Mendudukan perkara ini secara seadil-adil Kita kembali ke karena fase Magelang. awalnya Sebentar, tadi Bang Martin menyatakan soal kalau memang betul telah terjadi pelecehan seksual terhadap Putri, ada pengakuan dari Bribka RR mengaku diminta Putri untuk memanggil Yosua setelah dirinya melihat ada suasana tidak enak antara Kuat dan Yosua. Apakah betul Putri masih berkomunikasi dengan Yosua pasca pelecehan seksual itu? Sebentar, Mbak Sylvia. Itu tadi pernyataan Bang Martin, kan? Fakta. Tidak ada saksi yang melihat bahwa terjadi kekerasan seksual secara langsung. Bahkan Susi pun hanya melihat Bu Putri tergeletak. Sekarang yang jadi pertanyaan saya, bisa jadi yang mau diperkosa itu Joshua. Karena gini loh, sorry to say ya, Bu Putri udah tua. Calon istrinya Joshua ini cantiknya bukan main. Itu harus dibuktikan dalam pengadilan. Nah, Tapi mari oke. kita fokus apakah memang betul ada komunikasi Bu Putri memanggil Yosua setelah adanya Dan pelecehan bukan seksual hanya itu. di Magelang, ketika dari Saguling mau ke Duren 3, ini berdasarkan pengakuannya, keterangan dari saksi. Biar kita tidak lompat-lompat, dari penasihat hukum fokus dulu ke Magelang, biar dijawab dulu, Enggak, Bang sebentar. Martin. Itu masih satu mobil dari Jalan Saguling ke Duren 3 bersama-sama ada Joshua juga. Oke, kembali ke pertanyaan, apakah ada komunikasi antara Bu Putri dengan Yosua pasca pelecehan seksual tersebut? Pertanyaannya mungkin akan membuat kita berpikir seolah-olah sudah ada kesimpulan terlebih dahulu. Yang bisa saya jelaskan secara faktual adalah ketika peristiwa itu terkonfirmasi terjadi, apapun yang terjadi di kamar, kita nggak tahu apa yang terjadi di kamar. Yang tahu yang terjadi di kamar hanya 2 orang. Dan yang bisa bicara sekarang hanya Bu Putri. Saya harus akui itu. Kita hanya bisa dengar dari 1 orang Bu Putri peristiwa di dalam kamar. Yang bisa memverifikasi ini, saksi lain nggak ada. Yang bisa memverifikasi ini hanya visum dan asesmen psikologi. Kita lihat nanti bagaimana asesmen psikologi terkait dengan peristiwa di kamar. Dan ada yang disebut dengan circumstantial evidence. Ada sebuah peristiwa di kamar, kemudian ditemukan ada seorang perempuan, Ibu Putri, setengah pingsan di luar kamar. Apa yang terjadi di kamar? Kami tidak ingin menyimpulkan terlalu dini karena proses persidangan akan berjalan. Tetapi yang kami harapkan sederhana saja. Fakta ini dibuka di persidangan, tidak dihilangkan agar kita tahu persis sebenarnya Jadi hasil siapa yang visumnya berbuat nanti mau apa. digunakan yang tanggal 8 Juli itu. Dari psikiater dan psikolog yang sudah terbukti bahwa laporannya di SP3. Bareskrim juga punya kewenangan meminta keterangan ahli, melakukan permintaan asesmen psikologi forensik.
jaksa juga nanti berkewenangan untuk membuktikan itu. Para penasehat hukum juga punya hak untuk mengajukan ahli. Itu yang harus kita uji di persidangan. Baik. Bukan dalam konteks pokoknya ini. Itu dalam hal yang keliru dalam proses persidangan ini adalah kalau persidangan dibangun dari asumsi, hipotesa yang tidak berdasar. Makanya saya mengajak kita semua untuk melihat visum yang mana yang Anda gunakan, visum pasca 1 hari ataupun beberapa jam setelah terjadi dugaan kekerasan seksual. Tidak ada visum. Tidak ada visum. Makanya saya bilang ini hanya bisa terkonfirmasi kalau ada visum dan asesmen psikologi. Yang ada apa? Visum tidak ada. Kami juga paham. Tanggal 8 Juli ada visum, visumnya visum bodong. Visum dalam konteks peristiwa Magelang itu hal yang berbeda dengan yang terjadi di Duren 3. Berbagai peristiwa, berbagai rangkaian peristiwa itu akan diuji kebenarannya di pengadilan. Oleh karena itu independensi dari hakim itu sangat menentukan. Kita akan lanjutkan lagi, Mas Febri. Pemirsa, mata publik dipastikan akan tertuju pada sidang Sambo yang akan digelar pada Senin pekan depan. KAYS sebagai pengawas hakim, Bang Miko, apakah sudah mendalami rekam jejak dari 3 hakim yang akan menyidangkan kasus Sambo? Ya, sebenarnya tidak hanya 3 hakim ya, karena ini kan perkaranya kalau tidak salah ada 7 dakwaan terkait dengan pembunuhan berencana kalau tidak salah ya, dan kemudian ada 5 yang terkait dengan perintangan penyidikan dan dibagi menjadi 3 majelis gitu ya. Jadi kalau Komisi Yudisial memiliki database, memiliki profiling, memiliki rekam jejak ya dari para hakim. Tidak hanya pada kasus ini, tapi hakim-hakim ya seluruh Indonesia. Dan ini saya seringkali ungkapkan ke publik bahwa ketika ditanyakan bagaimana profiling hakim ini, apakah akan memutus dengan independen dan sebagainya. Nah, Komisi Yudisial tidak dalam posisi untuk membeberkan kepada publik. Tujuannya bukan bertentangan dengan prinsip transparansi, tapi justru untuk menjaga kemandirian hakim. Tadi perdebatan yang terkait dengan fakta tadi ya antara kedua kuasa hukum itu kan pada akhirnya akan diputuskan ya di persidangan ya oleh majelis hakim. Dan saya kira juga kita semua di ruangan ini sepakat bahwa kemandirian hakimlah yang kemudian nanti akan menuntun kita pada kebenaran yang objektif itu ya, dan keadilan. Oke, berbicara kemandirian, independensi, KAYS menyatakan 3 hakim ini belum butuh safe house. Kenapa? Ya, sebagai gini, usulan safe house itu bukan datang dari hakim ya, yang bersangkutan, tapi datang dari berbagai kelompok masyarakat. Tidak hanya safe house, tapi juga soal pemindahan lokasi sidang. Dan kita punya presidennya ya, ketika misalnya mengadili perkara Akbar Tanjung itu kan dilakukan tidak di pengadilan yang bersangkutan, tapi dipindahkan. Dan saya kira juga ada perkara-perkara lain ya, Prof. Gayus mungkin lebih paham ya, yang lokasi sidangnya dipindahkan demi keamanan ya. Nah, kemudian kita mendatangi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian meminta klarifikasi, apakah membutuhkan safe house, apakah membutuhkan pemindahan lokasi sidang, yang nanti akan direkomendasikan oleh Komisi Yudisial. Sekali lagi Komisi Yudisial tidak menyediakan safe house. Kita menyediakan rekomendasi bagi penegak hukum, bagi Mahkamah Agung misalnya begitu ya, untuk memberikan perlindungan. Nah, informasi yang kita dapatkan dari Pengadilan Jakarta Selatan,
Satu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan siap untuk menyidangkan perkara ini. Yang kedua, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sementara ini tidak membutuhkan pengawalan yang bersifat khusus, termasuk misalnya dengan safe house dan sebagainya gitu. Dan yang ketiga, tentu Komisi Yudisial menghormati ya keputusan itu karena penilaian resiko dan mitigasi terhadap penyelenggaraan persidangan itu utamanya memang ada di penyelenggara persidangan sendiri. PN gitu Jakselnya ya. Jadi kita menghormati sikap itu. Tapi Bang Miko dan juga Prof Gayus, Menko Mahfud MD itu minta jaksa yang menangani kasus Sambo dikarantina agar terhindar dari intervensi. Apakah dalam kasus-kasus yang melibatkan figur powerful seperti Sambo memang rawan intervensi kepada jaksa dan hakim? Saya pikir saya akan berangkat dari apa itu peradilan yang adil, yaitu fair trial yang kita harapkan bersama. Di sini peran hakim memang menjadi peran sentral karena hakimlah yang akan mendengarkan semua keterangan, yang keterangan itu bisa menjadi alat bukti yang sah, baik terdakwa maupun saksi yang berjenis-jenis saksinya itu, dan semua itu menjadi beban bagi hakim untuk bisa menjadi yakin berdasarkan logikanya. Dari semua saya dengar tadi, maka kalau saja hakim ini bisa bicara sekarang, bicara nanti di persidangan, dia akan menggunakan keyakinannya itu dimulai dari logika. Logika atas semua yang disampaikan, baik oleh saksi maupun oleh terdakwa. Khusus terdakwa harus dibarengi dengan satu alat bukti yang lain. Itu jelas diatur sehingga apa yang disampaikan oleh terdakwa yang memang orang secara manusiawi itu akan mengharapkan terbebas, mengharapkan dengan sebuah upayanya, usahanya itu untuk ya kalau bisa dia membuat keterangan yang tidak benar ya itu manusiawi. Tapi untuk figur powerful sekelas Sambo, apakah memang rawan ada intervensi dari kanan kiri kepada hakim? Saya meyakini bukan soal rawan karena kekuatan, tapi karena orang terdidik mengenai kejahatan. Menduduki jabatan yang sangat strategis untuk memerangi kejahatan. Artinya dia sangat paham jenis-jenis kejahatan apa yang efektif digunakan dan harus dihadapi. Ini yang lebih menakutkan dari powerful yang bisa digunakan lagi karena yang bersangkutan telah diberhentikan sebagai anggota kepolisian yang tidak lagi mempunyai peran power yang penuh. Tetapi justru pengetahuannya, di balik pikirannya itu yang harus diperhitungkan dengan nanti akan menimbulkan berbagai skenario. Baik. Ada satu hal lagi yang saya ingin kita kembali kepada rangkaian peristiwa karena ini untuk menyambung ke Bang Roni nanti. Mas Febri kemarin pada saat konvers juga menyebutkan bahwa rangkaian peristiwa dari Magelang kemudian berpindah ke Saguling kemudian ke Duren 3. Ada yang menarik ketika ada cerita-cerita bagaimana Sambo setelah memanggil Bribka RR dan juga Richard Eliezer kemudian hendak pergi main badminton tapi kemudian berubah pikiran dan kemudian ke rumah Duren 3. Kita simak pernyataannya berikut ini. FS memanggil RR dan RE secara terpisah di rumah Saguling di lantai 3 tersebut. Namun pada saat itu Bu Putri sudah masuk ke dalam kamar. RR dan RE melihat FS dalam kondisi yang sangat emosional dan bahkan menangis pada saat itu. Kemudian FS bersiap menuju lokasi tempat main badminton. Pertanyaan saya Mas Febri, ketika orang sangat emosional, masihkah ada kepikiran untuk main badminton? Kalau menurut saya tidak. Tapi saat itu memang ada jadwal rutin untuk janji main badminton. Bahkan dari komunikasi yang kemudian saya konfirmasi, pada saat itu Bu Putri bilang, ya sudah kamu pergi saja dulu main badminton, saya mau isolasi. Nah dalam konteks itulah kita bisa lihat fakta tersebut terverifikasi. Misalnya fakta yang mana? Fakta bahwa FS pada saat itu tidak menuju rumah Duren 3. Misalnya ketika dia lewat di depan rumah tersebut, kelewatan, kemudian disuruh berhenti, dan kemudian mundur, mobilnya sempat mundur, itu terkonfirmasi di CCTV, dan kemudian FS buru-buru turun sampai pistolnya jatuh. Ada satu isu yang sebelumnya muncul, seolah-olah pada saat itu FS sudah pakai sarung tangan hitam. Sehingga kemudian orang akan berpikir, sudah siap-siap? Ya sudah ada perencanaan kalau sudah pakai sarung tangan hitam.
Tapi ternyata ketika di CCTV terlihat tidak ada sarung tangan hitam. Dan saksi lain juga mengatakan tidak ada sarung tangan pada saat itu. Jadi memang ada peristiwa yang kalau menurut kami ya, rencananya pada saat itu memang bukan ke Duren 3, tapi berhenti, mundur, dan kemudian masuk ke Duren 3. Oke, tapi Melakukan sempat verifikasi, ada rekonstruksi dan lain-lain. sempat memanggil RR dan RE itu untuk apa? Pada peristiwa di Rumah Saguling, FS kemudian memanggil, yang pertama dipanggil itu sebenarnya adalah RR. Kemudian yang kedua, RR memanggil Richard. Dan kemudian mereka bicara di lantai 3 di Rumah Saguling. Saya tidak bisa sampaikan secara detail. Apa isi pembicaranya? Karena Bukankah di situ ada perintah penembakan? justru poin ini yang akan penting sekali nanti kita uji. Kenapa penting? Karena keterangan saksi-saksi bisa berbeda. Misalnya RE mungkin punya keterangan berbeda. Tapi apakah terkonfirmasi dengan keterangan yang lain? Itu nanti yang harus diuji dalam proses persidangan. Saya langsung tanya ke Bang Roni. Kalau untuk terkonfirmasi. Sebentar ya Bang Martin, saya tanya dulu ke Bang Roni. RE dipanggil oleh Sambo di Rumah Saguling. Apakah ada perintah penembakan di situ? Jadi begini ya Mbak Silvi, bahwa setelah dari Magelang, klien saya itu kan posisinya di Magelang itu mengantar makanan ke Sekolah Taruna Nusantara. Kemudian kembali karena ada telepon dari saudara PC, kemudian naik ke lantai 3 dihadang sama saksi KM, saudara KM, sehingga dia turun ke bawah sempat menanyakan sama saudara almarhum Joshua, ada apa Bang? Kemudian sampaikan bahwa Om Kuat marah-marah, nggak tahu, akhirnya klien saya menunggu kan, akhirnya istirahat dan waktu tanggal 8 kembali ke Jakarta, posisinya klien saya itu waktu ada panggilan dari saudara RR itu posisinya sedang duduk di luar. Sedang duduk di luar, ada beberapa saksi juga, kemudian datanglah saudara RR membisikkan bahwa ada dipanggil sama Bapak, ada yang mau disampaikan, klien saya naik ke atas. Nah dalam peristiwa itu klien saya sampaikan bahwa dalam posisi di lantai 3 ketika sampai ke ruangan diberikanlah kotak yang berisi peluru. Diberikan kotak berisi peluru? Iya. Oke. Oke tuh. Kemudian disuruh mengisi magasin. Nah itu dilakukan oleh klien saya. Kemudian perintah itu keluar bahwa adalah perintah untuk menembak. Clear, menembak Joshua. Itu keterangan yang disampaikan oleh klien saya. Oke, itu satu. Yang kedua, Sambo mau main badminton tapi kemudian berubah pikiran ke Duren 3. Apakah Richard tahu soal itu? Apakah Richard juga membenarkan betul Sambo mau pergi main badminton kemudian berubah pikiran ke Duren 3? Atau dari awal Saguling langsung mau menuju Duren 3? Karena klien saya ketika menerima perintah itu kan dalam posisi yang tidak bisa menolak. Di bawah tekanan. Nanti kita buktikan ya di persidangan ya. Nanti ada juga hasil asesmen dari psikolog kami. Nah kemudian ketika turun ke bawah dalam posisi klien saya ini dipanggil. Yang terakhir. Karena saksi tersangka yang lainnya sudah ada di mobil. Kemudian kan klien saya yang dipanggil terakhir, kemudian mereka ke rumah Duren 3. Kemudian disusul oleh saudara FS. Disusul oleh saudara FS. Jadi kalau menurut klien Anda sejak awal FS memang dari Rumah Saguling mau ke Duren 3? Seperti itu, yang sudah disampaikan oleh klien saya. Oke, Bang Martin? Jadi gini, tadi mengenai persesuaian saksi ya. Tadi FS kan bilang hanya perintahnya hajar. Saya baru sore ini dapat kesempatan diskusi dengan Erman Urmar ya. Dan juga tadi pagi dengan Bang Roni Talapesi. Dua-dua keterangan dari saksi ini sama, perintahnya menembak, tidak ada dihajar. Nah itu yang pertama. Jadi kalaupun ada persesuaian saksi, bisa disesuaikan dengan saksi siapa. Keterangan dari Ferdi Sambo ini hajar. Lalu yang kedua, tadi rekan Febri mengatakan bahwa ingin main badminton ya. Saya pikir hanya orang pandir saja yang lagi dalam masalah itu ingin main badminton. Gak ada itu. Jadi stoplah kita. Kalau menurut saya ini fase kegelapan itu masih berlanjut, mohon maaf rekan Febri. Belum selesai. Bukan masuk ke fase pembelaan, tapi masih berlanjut fase kegelapan itu. Lalu yang berikut tadi rekan Ferbi juga mengatakan bahwa ketika turun tergesa-gesa jatuh pistolnya. Yang saya tahu orang kalau mau main badminton tuh bawa raket sama bokok, bukan bawa pistol dan terjatuh pula. Itu kan berarti di situ diduga keras ya. Ferdi Sambo itu sudah memiliki
tujuan yang membuat dia jadi agak sedikit panik gitu loh. Baik. Dan sudah menyiapkan sarung tangan juga. Mas Dan Febri, bukan sampai di situ doang. boleh dijawab Sedikit lagi Mbak Sylvia. Unsur perencanaannya juga terbukti dari pada saat Bu Putri Chandrawati pergi dari Jalan Saguling ke Duren 3, dia menggunakan celana legging. Pulangnya pakai celana pendek. Makanya saya bilang orang-orang ini diduga keras sudah merencanakan ingin menghabisi Joshua di dalam rumah Duren 3. Tadi rekan juga menyampaikan bahwa ada persiapan kotak amunisi ya untuk mengisi magasin. Sudahlah. Nanti di persidangan Mas Febri, diuji nggak apa-apa, nggak masalah. silakan ditanggapi dan saya juga nanti akan tanyakan ke Prof Gayus ya. Apakah ini adalah upaya, apakah ini adalah skenario lainnya untuk membatalkan pasal pembunuhan berencana, menggagalkan pasal pembunuhan berencana yang menjerat Verdi Sambo sehingga bisa lolos dari ancaman hukuman maksimal yaitu hukuman mati. Kita akan bahas lebih jauh pemirsa sesaat lagi. Memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. Mas Febri, apakah ini adalah skenario buang badan untuk menumpahkan kesalahan pada Eliezer? Kata-katanya hajar cat, jadi maksudnya sebetulnya Sambo tidak memerintahkan untuk menembak Joshua kah? Pada saat konferensi pers kemarin kami sampaikan juga peristiwa yang terjadi di rumah Duren 3 itu tidak bisa dipisahkan. Ini juga saya sampaikan ke klien kami ya. Peristiwa yang terjadi di rumah Duren 3 tidak bisa dipisahkan dari peristiwa yang terjadi di rumah Saguling. Jadi pembicaraan di lantai 3 rumah Saguling tidak bisa dipisahkan dari statement yang keluar di rumah Duren 3. Bahwa ada perbedaan misalnya keterangan RE, keterangan pihak RR, keterangan ada saksi yang lain juga yang ada di lokasi tersebut pada saat itu. Itu adalah poin yang nanti kita uji dalam proses persidangan. Sekarang misalnya ada dua perbedaan. Satu mengatakan tembak, yang satu mengatakan hajar. Tafsir di publik kan bisa macam-macam soal ini. Tapi menurut saya ini harus dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi di Duren 3. Ini karena tadi diungkap, saya ingin katakan secara clear bahwa peristiwa yang diklaim oleh RE tersebut tidak benar. Yang mana yang tidak benar? Misalnya menyuruh mengisi, memberikan peluru, memberikan magazin dan lain-lain. Tapi itu tidak benar. Tapi itu nanti akan kita uji dalam proses persidangan. Kami menghargai karena memang dalam konteks proses pemeriksaan ini ada fakta-fakta yang bisa saja berbeda dari satu saksi dengan saksi lain. Itu harus diuji secara objektif nanti dalam proses persidangan. Tapi hajar cat yang dimaksud oleh Sambo itu apa? Itu kita lihat nanti di persidangan karena kalau saya melihat itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi tidak bisa kemudian ditafsirkan misalnya hajar cat itu ya hajar saja, bukan tembak misalnya. Tidak bisa juga ditafsirkan langsung seolah-olah itu adalah sebuah proses eksekusi karena direkonstruksi juga muncul. Misalnya begini. Ketika FS melakukan konfirmasi, ini karena sudah terbuka di proses rekonstruksi ya, FS melakukan konfirmasi kepada J pada saat itu, kamu tega sekali dengan saya. Dan kemudian itu mendapatkan respon yang dugaan kami tidak sesuai dan memancing emosi FS pada saat itu. Dan saya tidak tahu komandan, bukan yang lain-lain, hanya itu jawabannya. Respon tersebut itu muncul dalam proses rekonstruksi kemarin dan itu kemudian memicu emosi yang luar biasa sampai akhirnya ada pernyataan-pernyataan yang keluar dan terjadilah peristiwa itu. Jawaban Joshua kembali memicu emosi Sambo. Kemudian ada perdebatan lagi. Jadi ada beberapa peristiwa yang memang harus di-clearkan nanti. Tentang siapa yang menembak misalnya. Menurut RE mungkin berbeda dengan menurut saksi-saksi yang lain. Nah ini yang harus diuji tidak cukup hanya dengan satu keterangan saksi dengan satu keterangan yang lain dengan bukti-bukti yang lain. Misalnya ahli balistik. Joshua tidak bisa membela diri saat itu. Bang Roni. Sebenarnya begini, waktu rekonstruksi kami sudah tidak kaget kalau seandainya ada bantahan seperti ini. Karena di rekonstruksi itu juga pun kami sudah melihat bahwa memang dibantah oleh seorang tersangka yang lainnya. Tapi itu mungkin haknya tersangka. Tetapi begini loh Mbak Silvi, saya
Kayaknya bayangkan seorang jenderal bintang 2 instruksinya adalah hajar. Kesannya seperti ini bercanda gitu loh. Padahal ini situasinya yang menggambarkan kalau memang situasi yang dialami oleh saudara FS, kemudian perintahnya hajar, ini seperti yang saya lihat bahwa ini tidak seperti bercanda gitu loh, hajar gitu kan. Tetapi memang yang pada praktik, pada aslinya adalah keterangan klien saya ada perintah tembak. Tembak. Nah, Perintah kedua, jabatan itu ya? Iya, relasi kuasa ini sangat kuat, Mbak Sylvia. Bahwa klien saya ini adalah barada 2, tingkatan paling rendah. Baik. Nah, kemudian dalam menerima perintah tersebut tidak bisa menolak di bawah kuasa. Dan menurut Eliezer yang menembak bukan hanya dia tapi juga Sambo. Betul, itu keterangannya di sini. Prof Gayus, sebentar. Ada cerita Sambo sempat pergi untuk main badminton tapi berubah pikiran di jalan kemudian menuju rumah Duren 3. Tidak terencana, awalnya mau main badminton. Kemudian Sambo semakin marah karena Yosua menjawab ketika ditanyai oleh Sambo. Apakah hakim bisa melihat itu sebagai aksi yang spontan, tidak terencana? Sehingga bisa meloloskan Sambo dari pembunuhan berencana? Sikap hakim untuk menjadikan putusan hakim yang harus mengambil sikap hukum maksimal hukuman yang didakwakan 340 memang tidak mudah. Hakim harus benar-benar memperhitungkan keadilan bagi semua pihak. Baik pihak pelaku, korban, keluarganya maupun masyarakat. Ini yang penting bagi hakim untuk bisa memastikan dan ini yang menjadikan pertaruhan hakim. Karena hakim juga pernah membebaskan 9 tersangka terancam hukuman pembunuhan berencana yang dibebaskan hanya karena hakim tidak punya keyakinan untuk bersikap. Ini terjadi di kasus Marsinah misalnya. Nah, oleh karena itu dalam hal ini pun demikian. Tetapi hakim harus bertanggung jawab. Hakim harus berani untuk menentukan dengan tegas. Kalau hakim itu yakin dengan logikanya menjadikan hakim. Apa yang saya maksudkan? Ini semua memang merupakan pro kontra yang kuat. Siapa sih yang mau rela kliennya atau yang bersangkutan sendiri mau dihukum maksimal. Kecuali orang sudah patah semangat. Ya. Orang sudah punya hopeless, tidak punya harapan lagi baru dia minta dukung yang seberat-beratnya. Nah, tetapi bagi saya logika hakim menjadi penting ketika tadi rangkaian keterangan. Rangkaian keterangan ini harus didampingi, diiringi dengan satu bukti lain. Dengan alat bukti yang lain baru bisa menjadi alat bukti yang sah menurut undang-undang. Nah, ini mencari tidak mudah. Tapi hakim punya naluri, hakim punya logika yang digabungkan. Naluri hakim itu sangat tinggi sekali. Sebagai hakim yang telah berpengalaman banyak, yang telah pernah menjatuhkan hukuman mati juga tadi ditayangkan. Artinya hakim telah mengalami satu pertempuran di pikirannya untuk mengambil satu sikap. Prof Gayus, bagaimana hakim menilai keterangan dari saksi yang juga sebetulnya tersangka? Tadi kita lihat ada kesaksian bahwa awalnya mau main badminton, kemudian berubah pikiran, ada peristiwa pelecehan seksual di Magelang, dan semua saksinya bisa dibilang adalah tersangka juga. Bagaimana hakim bisa menilai benar atau tidaknya? Iya, semua itu dirangkum dan menjadi logika dan naluri hakim tadi. Bahwa mau berangkat latihan badminton dan sebagainya, itu kan masukan-masukan yang perlu diuji. Setelah diuji menjadikan keyakinan hakim. Secara umum saja tadi memang menjadi polemik kalau soal skenario itu semua orang. Tadi ditanyakan apakah punya power lagi seorang bintang 2 yang melakukan ini. Tentunya yang ditakuti bukan powernya, tapi knowledge-nya terhadap sebuah perkara yang bisa menjaga dirinya itu juga menjadi menyampaikan hal-hal yang mungkin bisa menyelamatkan. Itu dugaan-dugaan yang negative thinking, tapi positifnya juga ada. Berarti hakim harus bisa membaca itu, hakim harus bisa memaknai itu. Ini persoalannya. Ini berat bagi hakim tapi simpel sebenarnya kalau yakin punya keberanian. Hakimnya harus punya keberanian. Saya mau nambahin sedikit dari Prof Gayus ya. Jadi perdebatan ini dan yang disampaikan Prof Gayus menarik untuk kita mempertimbangkan kembali sebenarnya satu aspek selain keselamatan dan keamanan para hakim dan para pihak dalam persidangan ini. Yaitu apa? Yaitu integritas pembuktian. Ini kan perdebatannya pada fakta ya, pada konteks ini. Nah, bisa dibayangkan ketika misalnya suatu persidangan yang kemudian kemandirian hakimnya kemudian terganggu begitu ya dengan berbagai alasan ya. Apakah karena tekanan sesuatu, apakah tekanan massa dan sebagainya gitu ya. Kemudian juga pembuktiannya, faktanya berseberangan satu dengan yang lain.
Maka yang perlu dijaga oleh hakim adalah bagaimana menjaga tidak tercemarnya pembuktian, terutama kalau misalnya bahan-bahan pembuktiannya yang paling utama adalah keterangan saksi. Ya. Oleh karena itu misalnya, bisa jadi hakim menutup persidangan untuk beberapa fase tertentu. Ya, atau misalnya katakanlah persidangan tidak disiarkan kalau memang ada live dan sebagainya ya. Jadi hanya untuk yang berada di ruang persidangan dan memeriksa saksi satu persatu. Gitu. Jadi ini yang saya kira juga perlu kita perhatikan bahwa kemandirian hakim itu juga harus diletakkan dalam konteks integritas pembuktian itu tadi gitu ya. Yang selama ini didengungkan oleh kuasa hukum ya kita buktikan nanti di persidangan dan sebagainya macam gitu. Nah, Saya punya pengalaman sebagai hakim yang juga menjatuhkan hukuman maksimal. Boleh diikuti berita saya. Nah, sikap saya untuk mengambil langkah yang sangat berat bagi hakim majelis juga termasuk kami di sana. Tentu satu hal sebenarnya, kita harus menghentikan kehidupan orang karena setimpal dengan perbuatannya. Itu konsep yang pertama. Tetapi saya mempunyai konsep lain, bahwa dengan putusan ini apakah ada manfaatnya? Oke, itu dia. Saya baru akan masuk ya. Apakah jika hakim melihat ada Pemirsa, Prof. Gayus mengatakan jika hakim melihat ada kebermanfaatan dari keterangan seorang terdakwa, di sini Sambo ya, misalnya Sambo mau membuka kasus-kasus lain yang bisa memberikan manfaat pada institusi dan negara, maka Sambo bisa lolos dari hukuman mati. Kenapa begitu, Prof? Ini sebenarnya teori, konsep hukum yang mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah kepastian hukum. Jadi kalau 340 hukuman mati ya itu kepastian hukum. Tetapi kepastian ini harus dikaitkan dengan kemanfaatan apa terhadap penggunaan ketentuan ini. Kemudian yang ketiga adalah keadilan. Adil buat semua pihak. Tidak menyakiti. Adil itu tidak menyakiti pihak yang lain. Nah, kalau saya bicara spesifik kemanfaatan apa, benefit apa yang didapat oleh sebuah putusan hakim adalah adanya perubahan. Satu orang telah menjadi korban perbuatan orang yang lain. Tidak seharus orang itu jadi hukum yang sama. Tangan bayar tangan, mata bayar, tidak harus saatnya demikian lagi di era yang sudah modern seperti ini, pramodern, ini malah bisa postmodern nanti ini sudah di tingkat modern yang tinggi sehingga peradaban hukum itu menjadi dipulihkan. Prof. Gayus, katakanlah ada manfaat. Sambo misalnya membuka sesuatu ya yang terkait dengan institusi, tapi itu kan bukankah sesuatu yang berbeda, tidak relevan dengan kasus pembunuhannya? Oh, sangat tidak langsung relevan, tetapi mengaitkan kepada kemanfaatan terjadinya kasus ini. Saya sering mengatakan dengan segala hormat kepada korban bahwa ini blessing in disguise, ini berkah yang terselubung. Peristiwa ini berkah buat Indonesia, buat masyarakat Indonesia. Bahwa ternyata di lembaga ini perlu dibenahi secara terbuka, transparan untuk kita bisa mempunyai wajah kepolisian yang baru. Oke, memang bisa membuka banyak hal, Bang Martin. Tapi apakah Anda rela kalau misalnya Sambo ini lolos dari hukuman mati karena ada kemanfaatan dan sebagainya? Ya, yang pertama bahwa memang tidak pernah ada pemaksaan bagi kami apakah vonisnya harus maksimal atau yang paling bawah atau yang tengah seumur hidup ya. Itu kembali lagi kita minta seadil-adilnya. Ya, lalu tadi berbicara mengenai kemanfaatan, tentu saya pikir ini adalah hal yang baik ya. Kalau benar-benar para terdakwa memang mau membuka apa yang selama ini ditutupi, yang menurut hemat kami ini adalah masalah yang belum terselesaikan sampai saat ini, sehingga institusi tersebut diduga ya ataupun dirasa oleh masyarakat tidak sesuai dengan fungsinya. Nah, tapi saya mau kembali lagi tadi ke pembahasan yang di awal terkait bahwa rekan bilang yang disampaikan oleh rekan saya ini terkait isi magazine itu tidak benar.
Jadi gini Mbak Sylvia, kita harus memposisikan kasus ini ya konstruksinya adalah di awal Verdi Sambo ini menggunakan full power dia sebagai Divpolpam untuk menyapu bersih TKP, menggunakan instrumen kekuasaan dia, bahkan 2 Brigjen di bawah dia ini sampai kena juga. Kalau kita pikir-pikir, kalau memang hanya Richard Eliezer yang misinterpretation dari apa yang disampaikan oleh Verdi Sambo ini, buat apa repot-repot? Tinggal diserahkan aja, ini dia salah menafsir perintah saya. Kami kan melihat ini kan sebenarnya ada ketakutan dari Verdi Sambo ketika Eliezer nantinya jadi tersangka, dia akan membuka yang sebenarnya. Nah itulah yang dibatasi. Maka tadi saya bilang, kalau yang ini tadi tidak benar, yang benar itu apa rekan? Ketika klien rekan mengupayakan suap kepada Kuat Maruf, kepada Ricky Rizal, kepada Richard Eliezer, apakah itu benar? Tolong dijawab dulu rekan. Dan kenapa kok mesti disuap gitu loh? Oke, silakan Mas Febri, terakhir. Saya tertarik tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Gayus dan kemudian ditambahkan oleh Miko, yaitu soal integritas pembuktian. Karena dengan integritas pembuktian ini sajalah menurut saya satu pondasi utama kita bisa memenuhi harapan tadi. Tadi disebutkan harapannya adalah kita nggak bicara lagi putusan yang seberat-beratnya. Saya setuju, putusan yang seadil-adilnya. Adil apakah berat, ringan dan lain-lain tentu kita lihat nanti di proses persidangan. Integritas pembuktian yang paling penting menurut saya adalah, tadi ada satu kata kunci dari Prof. Gayus yang saya pikir sangat menarik, bahwa satu keterangan saksi bukanlah saksi. Tidak bisa kita hanya bergantung pada satu keterangan saksi, tapi harus terkonfirmasi, terverifikasi. Ini berlaku untuk semua ya, tidak hanya berlaku untuk A saja, tidak hanya berlaku untuk B saja, termasuk juga berlaku untuk klien kami. Dalam posisi terdakwa, dia juga bisa punya peran nanti sebagai saksi untuk terdakwa yang lain. Tapi kita paham betul ada azas yang sangat mendasar, satu saksi bukanlah saksi. Satu keterangan saksi tidak bisa menjadi bukti untuk menentukan seseorang bersalah atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kuasa hukum Bu Putri Chandrawati. Dan saya melihat dalam rangkaian peristiwa tersebut, tapi tentu nanti kita akan buktikan di persidangan, ada tidak terlihat sebenarnya peran bersama-sama, karena pasal yang digunakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Peran bersama-sama terkait dengan peristiwa yang terjadi di Duren 3. Bahwa ada perbedaan tentang siapa yang menembak, bahwa ada perbedaan tentang apa yang disampaikan, ya kita uji nanti di persidangan yang terbuka. Semoga kebenaran yang benar yang terungkap. Semoga tadi kebenaran suap tadi 3 saksi itu. Coba dijelaskan dulu suap tadi 3 saksi. Sudah habis sekali tapi singkat. Saya coba Bang Roni sampaikan ini. Eliezer akan menghadapi sidang yang berbeda dari para terdakwa lainnya, dipisahkan. Dan apakah Eliezer akan konsisten dengan keterangannya selama ini? Betul Mbak Silvi, kalau kita lihat bahwa dalam proses ini bukan kita yang mau menjadi JC, Justice Collaborator, tetapi dari LPSK melakukan asesmen 3 kali. Melakukan asesmen 3 kali, mereka melihat apakah dia ini betul menyatakan kebenaran atau tidak. Itu pertama. Nah kemarin juga rekan Febri sampaikan bahwa ada keterbukaan dari klien saya ini karena ajakan dari saudara FS. Perlu saya luruskan di sini bahwa itu karena kerja dari tim sus. Dan ketiga juga sampaikan bahwa tidak mau menyelamatkan RE dengan skenario yang itu. Saya sampaikan kalau memang mau menyelamatkan RE, baiknya itu awalnya anak ini jangan diajak dalam kasus penembakan ini. Baik, kita sama-sama menantikan fakta apa yang akan terungkap dalam persidangan. Kita yakin kepada para hakim ini betul-betul bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir bersama kami di Kontroversi pada malam hari. Kita akan terus kawal kasus ini. Pemirsa, saya Zilvia Iskandar mewakili rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Metro TV,